Haleluya. Saudara adalah orang berbahagia karena telah membuka konten tentang akhir zaman. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Saudara, telah tersedia upah, yaitu mahkota kebenaran yang akan diberikan kepada semua orang yang merindukan kedatangan Kristus kembali, yaitu orang-orang yang mencintai pengajaran tentang akhir zaman. Oleh sebab itu, tekan subscribe dan lonceng agar saudara tidak ketinggalan konten-konten lainnya dan konten ini berjalan terus menjadi berkat bagi saudara. Salam saudaraku, salam jumpa di channel ini. Tepat sekali saudara telah memulai membuka bagian pertama dari seri pelajaran Alkitab tentang akhir zaman. Saudara, tentang kedatangan Kristus kembali, nabi-nabi dalam perjanjian lama menubuatkan hal ini. Kristus sendiri menjanjikan bahwa ia akan datang kembali. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, firman Tuhan berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesaat setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, malaikat Tuhan berkata kepada murid-murid, "Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Para rasul dalam pengajarannya selalu menyinggung tentang kedatangan Kristus kembali. Bahkan setelah Kristus naik ke sorga, ia memberikan pewahyuan kepada Yohanes dalam kitab Wahyu. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan datang segera." Dan dalam perjanjian baru, paling sedikit ada 318 kali tentang kedatangan Kristus ini dicatat. Dengan demikian, sesungguhnya pengajaran tentang kedatangan Kristus kembali, pengajaran tentang akhir zaman sangatlah penting bagi gereja Tuhan. Apa sebabnya pengajaran tentang kedatangan Kristus kembali atau akhir zaman itu dikatakan penting? Itu dikatakan penting karena bagi gereja itu adalah pengharapan yang penuh bahagia. Gereja Tuhan dengan iman menanti suatu peristiwa penggenapan pengharapan, dan itu merupakan suatu pengalaman yang istimewa, pengalaman yang penuh kasih karunia dari Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, kedatangan Kristus di atas awan-awan untuk melantik jemaatnya merupakan bagian pertama dari 2 tahap kedatangannya. Dan tahap kedua adalah ketika Kristus datang kembali ke bumi bersama saleh-salehnya. Dan itu akan dibahas dalam bagian keempat dari seri pelajaran Alkitab tentang akhir zaman dalam channel ini juga. Jadi saudara jangan lewatkan. Saudara, kita tidak tahu kapan Kristus datang kembali di awan-awan untuk melantik jemaatnya. Kita tidak tahu hari apa, jam berapa, bulan apa, atau tahun berapa. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa ia akan datang seperti pencuri di malam hari. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan demikian agar gereja selalu berjaga-jaga sambil menantikan kedatangannya. Itulah sebabnya ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ia menasihati jemaat agar tetap berjaga-jaga dengan setia, karena hari kedatangannya seperti pencuri di malam hari. Tetapi kepada siapa maksud dari ia akan datang seperti pencuri di malam hari? Kalimat ini bukan ditujukan kepada jemaat di Tesalonika ataupun kepada gereja Tuhan yang berjaga-jaga, tetapi ini adalah jerat dan kabar buruk bagi dunia ini dan orang-orang berdosa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4-6, firman Tuhan berkata,
Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara, gereja yang berjaga-jaga adalah gereja yang ada di dalam terang. Gereja adalah anak-anak siang. Gereja adalah orang-orang yang tetap sadar. Gereja akan tahu tanda-tanda kedatangan Kristus. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap gereja yang tidak berjaga-jaga, gereja yang tidak sadar? Mari kita melihat apa yang dikatakan Tuhan tentang hal ini dalam Wahyu pasal 3 ayat 1-3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, contoh adalah jemaat di Sardis, jemaat yang tidak berjaga-jaga. Terhadap jemaat yang tidak berjaga-jaga, Tuhan berseru, bertobatlah, hiduplah dalam kebenaran firman, bangkit dan berjaga-jagalah. Jika tidak, maka kedatangannya akan datang secara tiba-tiba begitu saja, akan datang seperti pencuri di malam hari. Mengingat hal ini, mari kita sebagai gereja Tuhan, kita tetap berjaga-jaga dengan setia sambil menanti kedatangannya. Sekarang mari kita melihat tanda-tanda kedatangannya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24. Dalam ayat 4 dan 5 akan ada orang yang menyatakan diri sebagai Mesias dan menyesatkan banyak orang. Kemudian ayat 6 dan 7 akan ada kabar perang, tapi itu belum kesudahannya. Sekarang pun terjadi perang. Rusia dan Ukraina terjadi peperangan yang luar biasa. Ayat 7 akan ada kelaparan. Di Afrika sering terjadi kelaparan di berbagai tempat. Akan ada gempa bumi di berbagai tempat, gempa bumi yang dahsyat, dan itu banyak terjadi bahkan di Indonesia. Mungkin tempat-tempat yang lain, provinsi yang lain tidak merasakan, tapi sesungguhnya akan ada gempa bumi, bahkan tiap hari bisa terjadi. Ayat 9 dan 10, banyak orang Kristen akan dibenci, kemudian diserahkan untuk disiksa dan dibunuh karena situasi sulit ini. Kemudian banyak orang menjadi murtad. Akan muncul penyesat-penyesat, akan muncul kedurhakaan yang membuat kasih kebanyakan orang semakin dingin. Saudara, dari sekian banyak tanda buruk dan kabar buruk, tanda yang terakhir menjelang hari kedatangannya adalah kabar baik. Dalam ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya menjelang kedatangan Kristus kembali akan terjadi kebangunan rohani besar-besaran, akan terjadi penambahan jumlah orang-orang percaya yang berasal dari suku dan bangsa. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua suku dan semua bangsa, dan Ia rindu segala suku dan bangsa di seluruh dunia akan diselamatkan, akan bertekuk lutut menyembah dan memuji Dia. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa semua orang akan selamat. Hanya orang-orang yang mau menerima kasih
karunia-Nya. Orang-orang yang mau percaya kepada Kristus, itulah orang-orang yang diselamatkan. Saudara, dari sekian banyak tanda yang Tuhan sampaikan, tanda manakah yang belum tergenapi? Semua tanda sudah pernah terjadi di dunia ini dan semua sudah tergenapi. Dan Maranatha, Tuhan akan segera datang dan semakin mendekat. Berjaga-jagalah dan kenali tanda-tanda kedatangannya, sehingga hari itu tidak seperti pencuri di malam hari bagi kehidupan kita. Mengapa juga hari kedatangannya disebut seperti pencuri di malam hari? Saudara, zaman sekarang adalah zaman anugerah, zaman kasih karunia, zaman yang tidak ditentukan berapa lama waktunya. Dan kemudian setelah zaman anugerah ini, tiba-tiba Yesus datang kembali di awan-awan untuk melantik jemaatnya. Nah, setelah peristiwa itu, barulah kemudian Alkitab mencatat tahun-tahun atau hari. Jadi saudara, itulah sebabnya mengapa kedatangannya di awan-awan itu seperti pencuri di malam hari. Karena kita tidak tahu waktunya. Dan peristiwa akhir zaman akan diawali dengan kedatangannya pada tahap pertama, yaitu kedatangan Kristus di atas awan-awan untuk melantik jemaatnya. Haleluya. Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 tadi sudah disampaikan bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan berkata kepada murid-murid, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bagaimana firman ini tergenapi? Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15 sampai 18, firman Tuhan berkata, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari kedatangan Kristus di awan-awan, maka mereka yang meninggal dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka, menyongsong Tuhan di angkasa. Diangkat dalam bahasa Yunaninya harpaso. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53, di sini dijelaskan lebih spesifik. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 53, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudaraku, Paulus berkata, aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Apa yang menjadi rahasia di sini? Tentang kebangkitan orang mati bagi jemaat di Korintus. Itu bukan rahasia. Itu pengajaran yang sudah lama. Dan mereka sudah mempelajari dan tahu tentang hal itu. Tetapi yang rahasia adalah tentang orang-orang Kristen yang masih hidup
ketika Tuhan datang kembali di awan-awan? Jawabannya dari masalah ini adalah kita semuanya akan diubah. Diubah dalam bahasa Yunaninya alaso. Orang-orang Kristen yang telah meninggal akan dibangkitkan dengan tubuh yang tidak binasa. Kemudian orang-orang Kristen yang masih hidup akan diubahkan alaso dengan tubuh yang tidak dapat mati. Sebab sebelum masuk surga ada yang dapat binasa, yaitu jiwa orang-orang yang meninggal, dan ada yang dapat mati, yaitu tubuh orang-orang yang masih hidup. Oleh sebab itu harus diubahkan tubuh dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang kudus, tubuh yang sempurna, tanpa cacat celah dan dosa, tubuh yang kekal. Karena di sorga tidak ada tempat bagi ketidaksempurnaan, tidak ada tempat bagi kecemaran, cacat celah, dosa, penyakit, bahkan kematian. Dan kesempurnaan gereja akan terjadi sesaat sebelum keangkatan gereja. Ketika itu Tuhan terlebih dahulu membangkitkan orang-orang Kristen yang telah meninggal dalam Kristus dengan memakai tubuh yang tidak dapat binasa. Kemudian orang-orang Kristen yang masih hidup akan diubahkan dengan tubuh yang tidak dapat mati, akan diangkat, harpazo dalam bahasa Yunaninya, diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, Tuhan Yesus Kristus akan segera datang. Sudah siapkah saudara menanti kedatangannya? Sudahkah saudara-saudara berjaga-jaga dengan setia? Karena hari kedatangan Tuhan Yesus kembali akan terjadi tiba-tiba begitu saja. Jika saudara adalah orang Kristen yang berjaga-jaga dengan setia, saudara akan tahu kalau Tuhan segera datang kembali. Karena saudara tahu tanda-tanda kedatangannya. Jika saudara adalah orang-orang Kristen yang rohaninya masih tertidur, karena saudara masih suka dalam kegelapan, masih orang-orang malam, sekarang bangkit dan bertobatlah. Lakukan firman Tuhan dan pastikan saudara hidup dalam berjaga-jaga, sehingga hari itu datang tidak seperti pencuri di malam hari. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ada kabar baik buat saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Ia dari surga datang ke dunia ini untuk mengasihi semua manusia yang ada di dunia ini. Bahwa Yesus Kristus mau menanggung hukuman dosa-dosa kita yang harusnya kita tanggung. Ia mati di kayu salib, kemudian ia dikuburkan tetapi bangkit pada hari yang ketiga dan berjumpa dengan murid-murid selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Jika saudara menerima kasih-Nya dan mau percaya hal itu, saudara akan diselamatkan dari hukuman dosa-dosa saudara. Roma pasal 10 ayat 9 berkata, firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus sekarang, saudara dapat melakukannya di dalam doa dengan mengikuti doa saya. Ya Tuhan, saya mengaku saya adalah orang berdosa. Kasihanilah saya dan ampunilah dosa-dosa saya. Saya percaya Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang saya memilih Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Saya mengundang Engkau untuk hidup di dalam hidupku, dan bentuklah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetaplah di dalam Kristus dan berakar di dalam Kristus untuk
bertumbuhan imanmu dan tetap berjaga-jaga sambil menanti kedatangannya dengan tetap membaca Alkitab. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi pertumbuhan iman kita. Kemudian tetap berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kemudian bergabung dengan gereja lokal yang berdasarkan Alkitab. Karena di sana akan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Di sana bisa saling menasihati dan saling membangun. Kemudian jangan lupa bersaksi, bercerita tentang saudara bahwa saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah diselamatkan oleh Kristus. Saudara, demikian yang sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di konten berikutnya.